Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bella, NPM 19310026. Di sini kita akan belajar statistika dengan KD penyajian data. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu apa itu penyajian data? Penyajian data adalah salah satu proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyajikan data? Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram. Tujuan dari penyajian data itu sendiri adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Selanjutnya yaitu macam-macam diagram. Macam-macam diagram itu ada banyak ya teman-teman. Di sini kita akan belajar diagram batang, kemudian diagram lingkaran, dan diagram garis. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan menyajikan data menggunakan alat peraga. Alat peraga apa kira-kira? Alat peraga padi atau papan diagram. Nah, sekarang mari kita simak apa saja sih yang digunakan untuk membuat alat peraga papan diagram. Alat dan bahan yang digunakan yaitu styrofoam, kertas karton, kardus bekas, pita, paku pin, double tip, kertas lipat, penggaris, dan tali. Kemudian, bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran padi atau papan diagram itu? Mari kita simak. Di dalam papan diagram terdapat komponen-komponen. Komponen padi itu yang pertama ada penggaris sebagai sumbu Y, kemudian ada diagram batang. Di dalam diagram batang ini nanti kita bisa menarik pita dari bawah ke atas dengan paku sesuai dengan data yang sudah diperoleh. Kemudian di sampingnya lagi ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini berupa persen dan ada tali untuk meliliti nilai yang diketahui ataupun nilai hasil dari suatu permasalahan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita praktek menggunakan contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu hasil menjahit hijab pada hari Senin sebanyak 60 pieces. Kemudian hari Selasa sebanyak 70 pieces, hari Rabu sebanyak 60 pieces, hari Kamis sebanyak 80 pieces, dan pada hari Jumat sebanyak 30 pieces. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman. Pertama, kita tempelkan keterangan data di atas penggaris yang sebagai sumbu Y. Kemudian, diketahui pada hari Senin sebanyak 60 pieces. Kita tarik pita ke atas sampai angka 60. Kemudian diketahui pada hari Selasa sebanyak 70 pieces. Maka kita bisa tarik pita ini sampai angka 70. Kemudian diketahui hari Rabu sebanyak 60 pieces. Kita tarik pita ini sampai angka 60. Kemudian diketahui hari Kamis sebanyak 80 pieces. Maka kita tarik pita ini sampai angka 80. Kemudian diketahui pada hari Jumat sebanyak 30 pieces. Maka kita bisa tarik pita dari bawah ke atas sampai angka 30. Nah, ini adalah diagram batang dengan data yang sudah kita peroleh tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengubahnya ke dalam diagram garis dengan menggunakan tali. Yang pertama, kita tancapkan paku ke angka 0, kemudian kita liliti tali. Kemudian kita hubungkan dengan data yang sudah diperoleh, yaitu 60, kemudian 70,
kemudian 60, selanjutnya 80, dan yang terakhir 30. Inilah diagram garis yang telah kita modifikasi dari diagram batang. Selanjutnya, kita akan mengubah diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persen. Langkah pertama, kita harus mengetahui jumlah data tersebut, yaitu 60 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 30 sama dengan 300. Kemudian, kita ubah setiap data tersebut ke dalam bentuk persen. Untuk hari Senin, 60 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 20%. Maka kita tancapkan paku di angka 20% pada diagram lingkaran ini, kemudian kita liliti dengan tali. Kemudian untuk hari Selasa, 70 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 23,3%. Maka kita tancapkan paku di angka 23,3%, kemudian kita liliti dengan tali. Begitu seterusnya teman-teman. Silakan mencoba di rumah masing-masing. Oke, selain Asparaga Padi, di sini juga ada media belajar virtual yaitu Matikon. Nah, kita bisa akses melalui website https://2-id.matikon.org/. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik jelajahi kursus, nanti akan muncul tampilan yang berisi materi mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kelas 12. Nah, di sini kita akan mencari materi statistika data. Kemudian kita klik materi statistika and data. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita harus mainkan spinnya terlebih dahulu untuk lanjut ke materi selanjutnya. Jika kita klik nama tokoh atau yang bergaris kuning ini, maka nanti akan muncul pendapat dari tokoh tersebut. Kemudian disajikan data dengan warna hitam dan merah. Supaya mudah untuk mengetahui banyaknya data yang hitam dan merah, maka dalam Matikon disajikan diagram batang. Selain itu, dalam materi ini terdapat kuis. Jika kita ingin melanjutkan membaca materi, kita harus melengkapi kuis terlebih dahulu. Nah, itu tampilan jika kita menjawab kuis dengan salah. Kemudian jika kita menjawab benar, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk lanjut ke materi selanjutnya, kalian bisa melengkapi kuisnya terlebih dahulu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.